ini kita mau langsung aja ya, karena waktunya Boleh, terbatas boleh. 1 jam kurang lebih. Jadi kadang-kadang ngobrol sama Hamsi tuh apa yang lupa waktu tuh. Tahu-tahu udah 1 jam aja. Ini mudah-mudahan bisa banyak yang kita bisa gali karena ini menarik sekali gitu nih ya tentang hijrah ya. Tentunya teman-teman harus tahu Betul. seperti biasa Mang Amsi itu kalau bikin tema selalu ada panjangnya gitu. Hijrah ini nanti kita diskusikan ya. Saya buka dulu Mang Amsi ya, kita sapa semua ya teman-teman yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat ya buat teman-teman semua yang sudah bergabung, juga narasumber kita yang insya Allah sepertinya setiap bulan udah kita kontak nih setahun gitu. Tapi ini mudah-mudahan jadi berkah ya ini ya, karena menjaga ilmu ya dengan berbagi dengan orang lain tentu kita menjaga ilmu dengan apa ya, menjadi lebih berkah lah ya. Ketika kita lakukan berbagi, kita ikhlas, maka muncul berkah dari ilmu yang kita sudah ada. Mudah-mudahan keberkahan selalu buat Mang Amsi dan keluarga nih yang selalu berbagi dengan kita semua. Ya. Dan hari ini kita temanya cukup menarik yang kita coba angkat karena seminggu lalu ya, tanggal 19 kalau nggak salah, kita masuki tahun Hijriah 1445 ya. Tentu kita biasanya memang selalu biasa bikin resolusi nih. Nah, kalau nanti kita mau diskusi juga dengan Mang Amsi nih, kalau di tahun Hijriah biasanya ada resolusi nggak gitu. Dan kebetulan nih jatuhnya tuh di awal-awal semester 2. Tentu ya kita akan ngobrol kaitannya dengan apa namanya pasar modal. Makanya hijrah itu kita singkat menjadi hidup jalani instrumen syariah. Tapi mungkin kita agak private nih, pengen kepo dulu terkait dengan Mang Amsi. Mang, bikin resolusi apa nih Mang? Di 1445 nih. Silakan Mang. Oke, terima kasih Pak Emon, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf saya sedang di sekolah ya, bukan di rumah. Siap, dan mungkin Pak Emon sayup-sayup terdengar kalau mau Agustusan latihan drum band. Seperti tahun yang lalu. Berarti, betul, persis ya Bang ya. Jadi setahun yang lalu juga kita kalau hari Rabu itu pasti ada yang latihan. Nah ini juga ada ya. Cuman sekarang saya agak pakai ini, mungkin pakai headset ya, jadi nggak terlalu terdengar mungkin ya. Betul, atau, betul Bang. Siap. Jadi mohon maaf kalau suaranya memang agak bias atau apa gitu. Nah, berbicara tentang resolusi, sebenarnya apa namanya ya, seperti yang ada di dalam doa awal dan akhir tahun ya. Tentunya kita ingin di tahun ini lebih baik gitu, lebih baik daripada tahun kemarin. Gitu. Karena ada sebuah keterangan, ada yang menyebut itu hadis gitu. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Gitu. Man kana man kana yaumihi khairun min amsihi. Nah, amsi itu kemarin Mas Pak. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang beruntung. Dan kita juga diminta untuk melihat masa lalu itu sebagai pijakan untuk menatap masa depan. Tapi kalau untuk saya pribadi sebenarnya kalau harus jujur ya, di awal tahun ini sebenarnya saya diuji banyak hal ya, terutama dalam masalah kesabaran begitu, kemudian juga masalah tanggung jawab yang bertambah misalnya begitu. Tapi saya nikmati ya, mungkin ujian itu kan dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan kita dalam hidup ya, keyakinan kita dalam hidup tentunya. Naik kelas. Jadi nah seperti itu, karena kan kalau kita ingin naik kelas juga ada ujian akhir tahunnya. Betul. Jadi kemarin kan anak-anak itu baru naik kelas ya, dari 10, 11, 11, 12 gitu. Betul. Dan itu membuktikan bahwa ujian itu selalu ada gitu. Dan kalau saya mengutip ya, karena ini temanya tentang hijrah gitu. Kalau saya mengutip misalnya dari surah Al-Ankabut misalnya, apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mengatakan kami beriman itu tidak akan diuji gitu, akan kami biarkan begitu saja? Gitu. Justru kami akan menguji orang yang mengatakan saya beriman itu supaya terpisah gitu, supaya kami benar-benar mengetahui mana orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar jujur berimannya, dan mana yang benar-benar berbohong tentang keimanannya. Jadi sebenarnya ujian hidup itu untuk membuktikan keyakinan kita bertambah atau tidak gitu. Di Al-Quran kata menguji itu menggunakan kata fitnah, fitnah gitu. Karena kebetulan kita kan guru bahasa Arab nih, jadi kita kaji dari bahasa dulu. Fatana itu
fatana itu menguji emas dengan tanur tinggi, Pak Iman. Oh, Jadi dalam bahasa Arab, fitnah itu adalah menguji kadar kemurnian emas dengan dipanaskan dalam tanur yang tinggi. Nanti terpisah mana yang benar-benar emas murni, mana yang sekadar ampasnya saja. Nah, jadi sebenarnya dan itu adalah tamsil kehidupan. Semakin kita diuji dengan kegerahan, diuji dengan kesabaran, sebenarnya itu untuk menakar kemurnian iman kita. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa ini. Diawali dengan tasawuf ya. Tapi memang menarik sih, kalau kita kan sekarang udah banyak akses informasi dari YouTube dan sebagainya. Banyak orang hijrah itu kayak dikuras gitu hartanya gitu dia. Disucikan gitu dia. Dia benar-benar mungkin ya kurang lebih sama kan. Akhirnya terpisah mana yang benar-benar kalau awalnya memang sumbernya 90% dari hal-hal yang kurang baik, ternyata memang hilang gitu dia. Ini banyak saya dengar ya, tapi wallahu alam bahwa kebenaran seperti apa gitu. Tapi ya itulah yang kadang kita sering lihat. Tapi tentu semua orang pasti akan melewati itu ya. Ada ujian yang kita harus lakukan, ada masalah dan sebagainya. Tapi tadi Mang Ansing lihat dari sisi yang lain. Kalau saya juga sering melihat sebuah masalah itu kadang nggak perlu solusi juga dari kita ini ya. Jadi artinya kita tinggal jalani aja. Cuman kita menggeser tempat duduk kita, melihat dari sisi yang lain, sehingga itu bukan masalah gitu. Jadi kalau masalah kan relatif tergantung dari kita ngelihatnya. Jadi kita duduknya bergeser sedikit, kita ada sudut pandang baru, itu bukan masalah, ternyata itu tantangan dan sebagainya. Sehingga mungkin kita ya biasa aja gitu ini ya. Ya itu kadang-kadang nggak butuh solusi, kita tutup jalani aja, karena itu tantangan buat kita. Itu salah satu mungkin itu yang kalau saya melihatnya seperti itu kadang-kadang mengamsi ini ya. Gitu. Mudah-mudahan menambah diskusi di awal ini yang mudah-mudahan tadi ya karena temanya hijrah gitu. Jadi kita juga tentu ketika kita mau merubah kan hidup jalani dengan instrumen syariah. Tentu ini harus memulai karena kemarin juga kami ada acara dengan BRI Live ya. Ada yang bertanya dan kekeh dengan bahwa semuanya tuh harus kafah, Mang Amsi. Nah ini tentu Mang Amsi bisa share sedikit lah ya, karena memang ada orang-orang yang ini harus kafah baru kita jalani gitu nah. Tapi sementara yang kita jalani kan memang belum kafah, tapi kita sudah lakukan gitu. Mungkin ada hal yang bisa di-share ke kita semua agar kita juga ya memang harus seperti itu dan kita harus jalani dulu gitu dengan kondisi yang ada gitu. Silakan Mang Amsi. Oke. Bagi saya hijrah itu proses ya, bukan akhir tujuan. Yang namanya proses ya berarti ada pertumbuhan, ada perkembangan di setiap fasenya, di setiap tahunnya dan itu tidak serta-merta instan. Karena itulah orang kadang lupa ya bahwa metodologi dakwah Rasulullah SAW itu sebenarnya salah satunya kalau kita baca lagi dalam teori pensyariatan suatu hukum itu ada yang namanya at-tadarruj gitu, tasyri' ya, gradual gitu dalam menentukan bertahap ya, itu. Tidak serta bertahap begitu. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kadar intelektual manusia saat itu, kemudian juga disesuaikan dengan keadaan yang mungkin belum memungkinkan saat itu. Gitu. Misalnya ketika bicara tentang khamar dan judi itu kan sampai 3 kali gitu ya. Pertama itu cuma bicara manfaat madaratnya, baru tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk, baru terakhir itu langsung ada tegas larangannya. Termasuk juga misalnya Rasul ngebet atau sangat ingin untuk berhaji di tahun sekitar 6 Hijriah gitu. Sampai sudah membawa sahabatnya, tapi kata Allah ada perjanjian Hudaibiyah yang akhirnya terhambat sekitar 2 atau 3 tahun, tapi Allah kasih kemenangan Fathu Makkah gitu. Jadi proses itu selalu ada. Dan kalau kita bicara tentang konsep hijrah yang sifatnya personal, itu pun juga kan kalau para ulama mendefinisikan hijrah itu adalah berpindah gitu ya, bermigrasi dari hal yang dilarang oleh Allah ke hal yang diperintah oleh Allah. Sesederhana itu. Dan setiap orang kadar hijrahnya bisa berbeda. Kalau ada yang mengatakan ya kita sih dari dulu juga ya gini-gini aja gitu, misalnya tidak melakukan hal-hal yang dilarang gitu, ya berarti yang hijrahnya itu ya meningkatkan ketaatan gitu. Tapi kalau masih ada yang mengerjakan yang dilarang berarti hijrahnya ke yang diperbolehkan. Jadi
setiap orang tidak harus sama porsinya, fasenya, kemudian juga tingkat hijrahnya gitu. Karena setiap orang yang bisa menilai sendiri apakah dia itu sudah hijrah atau bukan. Termasuk di finansial ya. Maksud saya di finansial pun orang ada yang saklek misalnya. Pokoknya saya mah mau nggak ini 100% nggak boleh. Silakan kalau memang nyamannya seperti itu. Tapi memang saya bisa nggak bertahap gitu meninggalkan ya, itu juga silakan. Jadi istilahnya kalau saya sih melihatnya fikih itu atau ajaran itu tidak harus sama antar satu orang dengan orang yang lain. Gitu. Misalnya kebenarannya sama, tapi proses menerapkannya itu bisa berbeda, tergantung kondisi yang ada. Bagi saya disitulah yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya kita itu saklek di bidang fikih halal haram atau hitam putih saja, gitu. Tapi juga dalam yang harus dilandasinya itu keimanannya. Gitu. Karena kalau imannya yang kuat nanti akan menyusul hal-hal lainnya juga. Gitu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah hijrah dari sisi keimanan, gitu, bahwa kita asalnya tidak percaya menjadi percaya, asalnya kurang taat menjadi taat gitu. Pada akhirnya kita akan menemukan juga, oh ini boleh, ini enggak, ini kurang bagus, ini bagus. Itu seiring dengan waktu, seiring dengan waktu. Jadi prosesnya bisa berbeda-beda, dan di Al-Quran kata-kata hijrah itu menggunakan, kalau kita kaji secara bahasa Arab ya, kata-kata bahasa hijrah itu menggunakan fi'il mudhari gitu. Wa may yuhajir fi sabilillah dan seterusnya, yajid fil ardi muragaman katsira gitu di surat An-Nisa ayat 100 kalau tidak salah. Jadi hijrah itu menggunakan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu sifatnya proses, sifatnya berkelanjutan, tidak istilahnya final gitu, tapi terus berhijrah, terus berproses menjadi lebih baik. Seperti itu, Pak. Serial gitu ya. Iya, betul. Gradual dan serial. Ya, memang kalau kita kalau kita mau ukur ke masing-masing orang, pasti tentu kadarnya berbeda-beda gitu ya. Jadi, tapi ya intinya bahwa semua orang itu berusaha untuk menjadi lebih baik, poinnya. Dan tapi poin kebaikannya berada di mana, ya setiap orang beda-beda. Yang jangan sampai tadi kata kalimat Mang Amsi, jangan sampai kita hari ini tuh lebih jelek dibanding hari kemarin, gitu. Atau hari ini sama dengan hari kemarin, itu yang paling penting gitu. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, itu yang paling penting. Mau startnya dari mana, pokoknya hari ini harus lebih baik dari kemarin buat kita, gitu. Oke. Nah kita ngomongin instrumen keuangan tadi, instrumen keuangan syariah tadi sudah disinggung oleh Mang Amsi ya, terkait dengan hijrah ke keuangan gitu. Dan kalau kita lihat memang di keuangan di pasar modal juga, kalau kita lihat baru nembus 100.000 investor ya, berapa bulan lalu gitu nih ya. Artinya memang mungkin dari 10 juta investor yang ada, kurang lebih baru sekitar 1%. Iya masih ya? 1% ya, dari 10 juta, 100.000 1% ya. Ini ya. Artinya nih, tentu artinya nih butuh perjuangan yang lebih ini ya. Nah, terkait dengan perjuangan, tentu orang kan lihat interestnya masih ya. Biasanya kalau dalam investasi pasti orang lihat akan cuan gitu nih. Cuannya kayak gimana sih di saham syariah gitu nih. Nah, terkait dengan cuan dan juga tadi hijrah tadi gitu ya. Sebetulnya di semester 1 2023 bisa nggak jadi gambaran bahwa saham syariah ini sebetulnya memang oke kalau kita bandingkan dengan secara keseluruhan gitu. Gambarnya seperti apa sih di semester 1 2023, Mam sih? Oke, terima kasih Pak Eman. Jadi dari beberapa emiten yang sudah rilis laporan keuangannya, tapi saya belum update lagi nih untuk minggu ini ya. Sebenarnya ada beberapa emiten yang secara kinerjanya tumbuh begitu. Misalnya di sektor perbankan syariah itu masih ada pertumbuhan. Kemudian dari sisi retail juga ada beberapa yang mengalami pertumbuhan. Kemudian juga dari sektor properti ya, properti konstruksi juga sudah mulai ada pemulihan, dan itu mayoritasnya adalah saham-saham yang bergerak di bidang saham-saham yang syariah begitu secara kategori ya, secara efeknya efek syariah. Jadi sebenarnya sih di tahun ini saham-saham syariah itu ada yang mengalami pemulihan kinerja begitu. Terutama setelah terkena selama 1-2 tahun dengan imbas COVID ya. Imbas COVID itu kan
lumayan sampai 2021 2022 masih ada itu imbas ke laba dan yang lainnya. Salah satu yang menarik misalnya karena mungkin sektor transportasi sudah mulai pulih lagi gitu. Misalnya ada Bluebird gitu. Bluebird itu memang kinerjanya bagus karena yang kuartal kedua saya belum cek ya. Baru minggu ini kan banyak yang rilis ya. Per minggu kemarin itu baru 19 yang rilis dan kebanyakannya juga beberapa itu non syariah. Jadi kalau kita berkaca ke kuartal 1 ada beberapa yang outstanding lah gitu secara kinerjanya. Salah satunya adalah tadi Bluebird ya. Bluebird itu secara labanya tumbuh signifikan misalnya. Tapi kita cek lagi nanti di semester 1 ini karena mungkin imbas tadi gitu. Pertama transportasi sudah mulai normal seperti biasa gitu. Orang-orang sudah banyak mobilitasnya sudah kembali gitu. Kemudian juga mungkin ada inovasi dari perusahaannya itu untuk menjangkau konsumen lebih besar. Ada yang misalnya katanya membuka ekspedisi juga dan yang lainnya lah. Ada istilahnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena yang terpenting kalau kita sebagai investor melihat suatu perusahaan itu dilihat dari bagaimana dia adaptasinya dengan perkembangan zaman ya. Karena disitulah pasarnya ada gitu, disitulah market dibuat gitu. Jadi kalau misalnya satu perusahaan yang kekeh dengan misalnya bisnis modelnya tetap tidak berinovasi ya mungkin ya gitu-gitu aja atau bahkan turun ya. Tapi ketika dia mampu mengadopsi perkembangan dan dia bisa menginvestasikan sebagian modalnya di situ, itu akan terdongkrak secara laba. Dan teman-teman boleh cek nanti di laporan semesteran ya, karena mungkin rilisnya minggu depan, terutama di akhir bulan Juli itu kan panen laporan semesteran gitu. Nah nanti teman-teman bisa cek saham-saham mana yang signifikan kenaikannya dibandingkan dengan satu sektornya. Karena saya terus terang belum riset ya, karena belum banyak gitu yang rilis Paemon gitu. Mungkin kalau di Agustus kita bisa lebih bahas banyak ya. Tapi kalau untuk di sekarang kita lihat aja riaknya kemana gitu. Apalagi misalnya di awal tahun depan tuh sudah mulai tahun politik kan, tahun pemilu lah gitu. Pasti ada imbasnya ke saham-saham yang misalnya consumer goods, kemudian misalnya media dan biasanya logistik juga dan seterusnya. Itu nanti yang saya mau tanyakan tuh di semester 2 Bang Afi. Tapi kita kembali ke semester 1 tadi. Kalau kita bicara sektor kan logistik ya, transportasi, kemudian cyclical dan non cyclical ya, konsumer, sama properti ya. Ini empat yang paling tinggi yang menguasai di semester 1 gitu nih ya. Nah dari 4 sektor tadi Bang Afi, ini saham syariah kan mendominasi ya di situ ya. Betul, jadi memang saham syariah itu banyak di consumer, terus di properti ya, di beberapa transportasi juga, terutama yang paling mungkin dominan itu di batubara sebenarnya ya, kalau kita cek. Cuman batubara kan tahun ini sudah lewat ya masanya. Minus gitu. 20% kalau nggak salah tuh. Betul, energi sedang turun gitu, karena tahun kemarin gitu, tahunnya tahun kemarin gitu. Jadi memang di 4 sektor itu untuk saham-saham syariah cukup mendominasi ya. Betul ya. Dan terutama mungkin yang nanti teman-teman boleh cek ya untuk semester ini, untuk laporan semesteran itu biasanya sektor retail yang membukukan penjualan atau pendapatan dan laba bersih yang meningkat. Karena di kuartal kedua ini atau di semester ini ya kan laporan Q1 Q2 ya. Di Q2 ini ada lebaran. Ada lebaran dan liburan. Gitu. Lebaran kemarin, lebaran Idul Fitri, lebaran haji, kemudian juga liburan anak sekolah, itu kan ada di kuartal kedua. Dan itu biasanya terrefleksi di saham-saham retail gitu. Saham-saham misalnya semacam Matahari gitu ya, kemudian Ramayana, kemudian juga consumer goods. Karena pas kuartal 1 itu belum mengcover bulan puasa, belum mengcover lebaran. Nah, yang kuartal kedua itu udah masuk lebaran dan liburan anak sekolah gitu. Biasanya ada yang terdampak positif dengan itu gitu. Artinya secara hitung-hitungan di atas kertas mestinya retail oke gitu ya ini ya di semester 1 harusnya ya. Oke. Karena angka belanja tinggi, liburan juga cukup lumayan gitu. Artinya mobilitas orang jalan, transportasi juga support ya ini pasti kan. Betul. Jadi itu semua sebetulnya bergerak gitu ya ini ya. Nah, Mas Afi, ini kan di semester 2 ada pemilu gitu ya. Tadi Mas Afi juga sudah ini. Dan kalau kita lihat
sekarang udah mulai ada seragam muncul gitu ya kan. Jadi, nah itu tentu ada imbas nggak nih ke kayak apa ya, kebutuhan logistik nih ya, logistik pemilu sudah besar sih apa namanya memang pengaruhnya gitu ke saham-saham yang memang terkait dengan logistik gitu nih ya. Ya, mungkin sudah ada ya sebagian yang, tapi bisa kita lihatnya nanti di kuartal 3 ya kalau lihat perkembangannya gitu. Kemudian juga apa namanya beberapa saham, tapi uniknya meskipun kalau kampanye atau pemilu itu membutuhkan banyak tekstil ya, tapi sektor tekstil itu jarang terdongkrak gitu, karena biayanya besar, ya biayanya besar, betul. Meskipun kan memang pasti diakui atau tidak salah satu ornamen ya atau aksesorisnya itu ya apa namanya menggunakan kaos gitu. Nah itu kan tekstil ya. Tapi saya lihat sih sejarahnya meskipun ada pemilu, tekstil itu kurang terdongkrak dengan baik ya. Tetap aja yang terdongkrak mah saham-saham consumer goods itu, saham-saham media terutama. Kemudian juga mungkin logistik ya, pengiriman dan yang lainnya mungkin seperti itu. Tapi kita harus melihatnya itu dari sisi objektifnya ya, nanti laporan keuangan atau misalnya ada apa namanya ada kinerja yang bisa kita lihat nanti di laporan press release atau apa gitu. Kalau sekarang sih kita masih terlalu dini ya kalau melihat itu. Tapi optimis memang sih kalau untuk kayak consumer good tadi, optimis ya, karena retail pasti akan apa ya, akan banyak titik kumpul lah istilahnya mungkin ke depan. Karena kan pendaftaran sudah di Oktober tuh kalau nggak salah. Kalau Oktober kan kurang lebih sekitar 2-3 bulan lagi, dan sekarang juga kalau kita lihat titik-titik kumpul udah mulai banyak nih ini. Titik-titik kumpul udah mulai banyak. Kalau titik kumpul mulai banyak kan otomatis apa ya, konsumer ya yang retail tentu akan banyak apa namanya di permintaannya gitu, akan naik gitu nih. Dan sebenarnya saya pernah riset ya Pak Emon. Jadi di tahun 2014 saya pernah buat tulisan gitu, dan itu iseng sama tulisannya, tapi artikel jurnal gitu. Jadi membandingkan bagaimana kalau misalnya partai yang kanan dan kiri, kalau di barat kan kanan kiri ya, yang konservatif dengan yang liberal gitu. Kalau di kita mungkin ya tahulah kiri kanan siapa ya teman-teman. Itu ternyata kalau misalnya yang menang partai ini yang terimbas sektor ini gitu ya. Kalau haluan kanan yang terimbas sektor ini. Jadi tergantung program kerjanya sebenarnya. Tapi overall atau secara keseluruhan, pemilu itu sangat positif imbasnya ke pasar. Nah, Pak Eman mungkin punya data yang lebih komprehensif ya. Tapi boleh teman-teman buktikan bahwa ketika menjelang pemilu, pasar saham itu bergejolak dan bergairah naik ya. Gitu. Contoh positif, misalnya 2009. 2009 itu positif. 2014 itu positif. 2019 itu positif, indeksnya positif gitu. Jadi di kita itu mungkin secara historis ya, kalau menjelang pemilu atau pas tahun pemilu itu justru indeks itu naik gitu. Artinya siapapun yang terpilih itu tidak masalah gitu. Karena gimana ya? Tadi itu ada saya nonton video singkat gitu. Ketika Pak Jokowi dan Prabowo berkunjung ke Malang, itu yang diteriaki masyarakat itu Prabowo gitu. Prabowo. Tapi Pak Jokowinya kan senyum, Pak Presidennya senyum gitu. Dan senyum itu ya nggak apa-apa, teruskan aja gitu. Itu bukti Indonesia itu pilih satu bisa dapat dua gitu. Jadi kalau saya melihatnya gitu, saya berkaca dari pengalaman pilpres dan pemilu sebelumnya gitu ya. Di atas itu nggak masalah, bahkan bisa bersatu. Dan saya teringat Kiai Maimun gitu. Kiai Maimun Zubair ya rahimahullah itu yang mengatakan begini, ya Allah satukanlah keduanya gitu. Satu kan waktu itu orang lagi diametral banget gitu, lagi rame gitu. Tapi beliau berdoanya unik gitu. Ya Allah satukanlah keduanya, itu kan ada yang menertawakan bagaimana mungkin bisa bersatu gitu. Dua pasangan yang saling rame gitu secara konstelasinya. Tapi kan ternyata memang dua-duanya bergabung di satu kabinet. Nah itu saya menggarisbawahinya gini, di Indonesia itu pemilu apapun itu aman, gitu. Aman, secara imbasnya itu aman. Makanya kalau ada calonnya 3 lebih aman lagi sebenarnya, karena itu memecah polarisasi kan sebenarnya kalau dari sisi ini. Dan kalau bicara masalah konstelasi secara ekonominya,
Ya teman-teman tinggal cek aja. Kalau misalnya program presiden ini lebih banyak kemana. Kalau ke infrastruktur berarti sektor konstruksi yang diuntungkan. Gitu ya. Kalau misalnya ke ketahanan pangan berarti sektor pertanian yang diuntungkan kan seperti itu. Jadi tinggal cek aja nanti program kerja dominannya apa, relevansikan dengan sektornya. Kalau saya sih seperti itu. Ya, menarik sih ini ya. Memang sih ini ada beberapa kali Mas Puguh nulis gitu ya, bertanya gitu ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, tapi ujungnya adalah emas gitu. Bagaimana sih prospek saham perusahaan emas gitu di ajang pemilu? Intinya sih itu yang dia tanyakan tadi, ada beberapa kali menjadi pertanyaan gitu, mungkin bisa ini tanggapi dulu. Makasih. Kalau emas itu kita lihat harga emas dunia aja, sesederhana itu ya. Kalau harga emas dunia sedang secara teknikal atau secara pergerakan itu sedang naik, biasanya saham-saham yang memiliki relasi dengan itu ya ikut naik juga gitu. Antam, MDKA ya, Antam, MDKA, PSAB gitu ya. Tapi kita cek lagi sekarang kira-kira biasanya emas naik itu kan kalau dolar turun ya, Pak Emon, mohon dikoreksi ya. Kalau dolar turun biasanya emas naik. Atau misalnya ada kekhawatiran geopolitik biasanya harga logam naik ya. Nah kita sekarang lihat kalau misalnya di konstelasi dunianya biasa-biasa saja ya emas biasanya datar gitu. Tapi kalau mulai ada gejala krisis biasanya emas yang banyak dibeli dan imbasnya itu karena safe haven istilahnya ya, harga emasnya naik. Dan ketika harga emas naik biasanya sentimen yang digorengnya itu ya perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan emas. Tapi kalau teman-teman misalnya lihat secara fundamental, lihat aja laporan keuangannya, apakah Antam mengalami kenaikan pendapatan, atau misalnya PSAB atau ARTA, apalagi ARCI ya, termasuk MDKA juga. Nah, kalau memang ternyata ada kenaikan secara fundamental, berarti itu memang ada pertumbuhan kinerja. Nah, kita tinggal konfirmasi dengan teknikalnya. Misalnya secara bulanan saham ini sedang datar-datar. Kalau saya nggak tahu juga, karena terus terang saya udah berapa hari nggak lihat saham ya, nggak lihat pergerakannya gitu, Pak Iman. Antam saya nggak tahu berapa sekarang, karena saya tahu Antam itu kalau belum 2070 kayaknya di situ-situ aja. Kayaknya ya. Gitu. Kayaknya kalau Antam itu kita ambil yang contohnya. Turun berarti. 85. Berarti turun. Jadi saya waktu itu meriset ya, Antam itu 2100 2070-an itu resistensinya. Kalau misalnya dia nembus itu kemungkinan bisa naik, tapi kalau enggak turun lagi gitu. Kayak inilah Pak Emon. Sekarang kan banyak yang nanya ke saya Sido ya. Sido muncul ya. Sido itu kan salah satu saham yang fundamentalnya katakanlah bagus gitu. Tapi secara teknikal dia sedang murah sekarang, sedang turun gitu. Terus sampai saya punya rumus sederhana gitu. Tapi rumus sederhana itu berawal dari analisis juga gitu. Misalnya Sido itu kalau 600-an beli aja. 600-an beli aja, 900 jual aja gitu. Nah, ketika menyebut itu kan kalau sudah biasa itu bukan tebak-tebakan. 50% tapi secara betul. Kalau naik. Dan teman-teman boleh cek kalau 600 dia mantul lagi. 900 dia turun lagi. Jadi itu udah berapa kali siklusnya itu. Artinya dia secara jangka tahunan itu masih sideways gitu, antara 600 900 gitu. Kalau 600-an merem beli istilahnya. 900-an merem jual aja dulu gitu. Kecuali kalau dia nembus 950 atau 970 baru di hold dulu, kemudian dia bikin harga baru. Nah, itulah pentingnya kalau saya Fatama tadi ya, menggabungkan antara fundamental, teknikal dan money management. Itu tetap saya lakukan gitu. Kenapa? Karena kalau fundamental aja, kadang kita dapat saham di harga pucuk. Jadi momentumnya sudah mulai turun. Kayak gini, PTBA kemarin pas mau bagi dividen, orang pada beli kan 3.700, 3.000 kok dibeli karena dividennya gede 1.090-an, hampir 30% kan. Tapi kalau yang investasi, kalau yang mau jadi investor di PTBA, belinya justru sekarang 2.600, 2.700 ya beli gitu. Karena itu harga support, secara teknikalnya di situ. Jadi kita tetap dapat nanti dividen dengan lebih besar, nabung di PTBA, dapat dividennya juga dapat kenaikan harganya. Gitu. Kenapa? Karena kita dapatnya di harga yang ya orang sudah mulai bosan jual gitu, oversold namanya, kan seperti itu Pak Eman. Jadi kita bisa memaksimalkan investasi kita dengan memahami pergerakan saham, dan itu dibolehkan. Ada orang yang mengatakan kalau teknikal itu serasa goror katanya, serasa berdosa gitu. Padahal teknikal juga ilmu gitu, analisis teknikal itu juga ilmu. Kayak gini lah, kalau simpelnya ya,
kalau kemarin saya kebetulan baru jual padi ini, Raymond ya. Kalau saya jual beras, jual gabah di masa ketika gabah melimpah, kita harus terima harganya turun karena melimpah. Jadi demand berkurang, betul gitu. Karena kadang kan pasar modal juga itu adalah cerminan juga dari pasar yang realnya gitu. Kalau misalnya saya lagi panen, kemudian yang lain panennya kurang bagus, saya panennya bagus, harga padinya juga naik. Harga padinya juga gabahnya naik. Jadi harganya bisa lebih mahal menjualnya. Seperti itu. Jadi itu gambaran ketika itu menurut saya itu teknikal. Dan orang lupa bahwa yang namanya candlestick, yang namanya grafik batang lilin itu ditemukan si Munehise Homa, orang Jepang, itu ketika menggambarkan justru harga padi waktu itu. Iya. Harga padi justru betul, karena berawal dari pasar tradisional justru. Jadi orang kadang, wah ini mau apa nih, tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan, kita belajar karakter. Gitu. Misalnya kalau kita jualan es di musim hujan, ya harus terima kalau penjualannya tidak terlalu banyak ketika kita jualan es di musim kemarau. Betul. Kenapa? Karena orang kalau lagi dingin mana mau minum es. Gitu. Biasanya kan boleh cek lah. Misalnya sekarang sudah mulai kemarau nih, es lagi laku-lakunya tuh. Tapi kalau sudah mulai musim hujan, orang pada malas keluar juga, jarang juga mau beli es karena dingin. Gitu. Seperti itu mungkin gambaran.